Mengadopsi boneka kini sedang viral jadi perbincangan. Sejumlah selebriti ramai-ramai mengadopsi boneka ini dan merawatnya seperti anak sendiri. Lalu, bagaimanakah sudut pandang psikologi mengenai fenomena ini? Kali ini saya, Deliana Palestina, akan membahas mengenai adopsi boneka bersama Ibu Herta Krisabel Hambali, selaku psikolog dari Bethsaida Hospital dalam acara Dr. Stop. Selamat pagi Ibu Herta, gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, kamu apa kabar Bella? Baik juga, hari ini adalah syuting pertama kita di tahun 2022. Oh iya, selamat tahun baru ya! Selamat tahun baru untuk Ibu Herta dan juga sahabat Bethsaida yang pada siang hari ini mungkin sedang menonton tayangan Dr. Stop. Nah, di tahun 2022 ini kan kita lagi ramai banget nih Bu di sosial media. Banyak selebriti yang mengadopsi boneka. Mungkin Ibu juga tahu ya kalau soalnya. Nah, sebenarnya mengadopsi boneka ini baru viral sekarang atau sebenarnya sudah ada dari zaman dulu sih Bu? Oke, mungkin kalau ditanya mengadopsi boneka udah viral dari dulu apa sekarang sih? Karena kita kalau ngomongin main boneka itu kan sebetulnya sesuatu yang wajar dari mulai kecil sampai mungkin usia kurang lebih SD. Nah, saat ngomongin sudah dewasa, kok main boneka sih? Sebetulnya kan sudah dari dulu. Dari dulu tuh maksudnya gimana? Mungkin ada yang tahu mengkoleksi. Mengkoleksi boneka tertentu. Atau mengkoleksi boneka misalkan ada bayi, ada anak-anak. Nah itu kan sebetulnya sesuatu yang wajar dan sesuatu yang sudah lumrah dari dulu. Cuma karena adanya sosial media dan ditambah lagi berita-berita viralnya dan akhirnya ternyata banyak public figure yang melakukan ini, itu kan menambah berarti ini sebuah fenomena yang kesannya saat ini tuh lagi hits banget gitu. Jadi lebih saat ini lagi diangkat aja sih Bel. Sebenarnya sudah dari dulu, betul. Cuma mungkin sekarang agak up karena mungkin yang mengadopsi itu orang dewasa, karena Betul. normalnya tadi anak-anak ya Bu ya? Iya, biasanya anak-anak. Biasanya normalnya. Lalu kemudian untuk orang-orang yang mungkin mengadopsi boneka di usia yang mungkin sudah dewasa yang tadi Ibu bilang, apakah itu termasuk ke dalam sebuah kelainan-kah atau sebenarnya itu normal? Oke, mungkin kita meluruskan dulu ya. Kelainan itu apa sih? Kelainan itu saat mengganggu dirinya sendiri dan mengganggu orang lain. Selama dia main boneka dan dia happy, menurut saya sah-sah saja. Memang ini sesuatu yang menjadi berbeda saat dewasa. Menjadi sesuatu yang unik, yang mungkin saja kayaknya nggak wajar deh. Tapi balik lagi, kewajaran itu kan sebetulnya kita mesti melihat. Kewajaran itu apakah ini sesuatu yang, pada umumnya orang melakukan itu. Sesuatu yang tidak wajar, mungkin seseorang itu berbeda nih, unik. Tapi bukan artinya sesuatu yang tidak wajar itu pasti kelainan psikologi. Selama itu tidak mengganggu, sah-sah saja. Jadi kita akan ngomongnya itu berbeda dan unik, tapi bukan kelainan. Jadi selama itu tidak mengganggu dan tidak merugikan, sebenarnya itu bukan kelainan dan oke-oke aja ya Bu? Betul. Nah mungkin bisa dibedakan kapan sih dibilang kelainan? Saat fantasinya sudah lagi tidak bisa dibedakan dengan kenyataan. Misalnya, saya main boneka dan dianggap anaknya sendiri. Tapi dia tahu, pada akhirnya dia tahu kenyataannya tetap boneka. Dia hanya bermain pura-pura. Namun, kalau sudah tidak bisa membedakan kapan sih benar-benar ini anaknya, kapan sih benar-benar ini main boneka. Nah, itu yang menjadikan gangguan. Itu salah satu ciri-ciri udah halusinasi, Bella. Oh, jadi tadi ya, kalau misalnya dirasa kayaknya udah nggak normal nih nganggap boneka sebagai anak. Padahal dirinya sendiri udah tahu kalau itu benda mati begitu ya. Betul. Jadi kita melihatnya apakah dia bisa membedakan antara fantasinya dengan kenyataannya. Oke. Itu kan tadi sudah masuknya fantasi ya Bu ya. Lalu kenapa ya Bu bisa maksudnya orang tuh menganggap boneka sebagai anaknya sendiri? Ada faktor lain kah mungkin yang menyebabkan mereka berpikir bahwa ini makhluk hidup? Padahal sebenarnya deep down mereka tahu kalau ini tuh hanyalah sebuah boneka. Oke, mungkin kita mesti memahami tujuannya dulu Bella. Setiap orang kan punya tujuan Pak. Saat saya mau main boneka, kenapa? Saya teringat misalnya masa kecil saya dan itu sah-sah saja loh. Ini menyenangkan buat saya karena saya merasa jadi ada sesuatu yang membuat saya happy pada saat misalnya capek kerja dan lain-lain. Itu kan setiap orang punya cara untuk itu.
Terus apakah normal atau tidaknya kita lihat tadi, bedain fantasi atau tidak. Nah, saat sebetulnya secara normal kita itu punya naluri loh. Naluri memelihara, mendidik, mengarahkan untuk generasi-generasi berikutnya. Pada saat dewasa kita punya naluri itu. Makanya biasa orang dewasa suka tuh buat ngajarin, suka tuh buat mengarahkan, suka tuh buat menasehati. Nah, ini naluri yang sebetulnya normal. Itu biasanya nggak ke boneka, namun bisa ke tanaman, bisa ke hewan peliharaan, atau kalau punya anak dan cucu biasanya udah mulai ngajarinnya ke sana. Nah, keinginan ini kan belum tentu semuanya orang punya fasilitas itu. Bisa menanam, bisa mungkin memelihara hewan, punya anak dan cucu yang dekat sama dia. Nah, salah satunya akhirnya dia mengalihkan ke benda. Benda itu akhirnya salah satunya boneka, karena dirasa mungkin dekat nih, mirip nih sama manusia. Jadi dia merawat sesuatu yang akhirnya membantu dia untuk menyalurkan naluri memeliharanya itu. Jadi itu salah satu faktornya adalah naluri, keinginan untuk mengarahkan, keinginan untuk memelihara gitu ya. Karena umumnya itu dilampiaskannya ke misalnya hewan peliharaan, tanaman yang memang kasarnya bisa tumbuh dan bisa bergerak atau hidup begitu ya. Hidup. Tapi mungkin tidak ada, jadinya ke boneka larinya. Ya, salah satunya. Lalu Bu, selain faktor yang tadi Ibu sudah sebutkan, yang naluri tadi ya, apakah ada faktor lain juga yang membuat seseorang berpikir bahwa mengadopsi boneka itu sah-sah saja? Oke, kita mesti ngomongin gini, fantasi itu menyenangkan, berimajinasi itu menyenangkan. Mungkin pernah gitu ya sahabat Betsaida berimajinasi buat liburan, itu kan sangat menyenangkan. Atau berimajinasi, wah saya kalau punya uang banyak mau beli rumah baru, mau beli mobil baru, fantasi itu menyenangkan. Mesti dipahami itu. Sehingga saat kita dalam kondisi misalnya kesepian, kita kan mencari cara untuk membantu diri kita itu, apalagi nih yang bikin kita happy, apalagi nih yang bisa mengatasi perasaan-perasaan tidak menyenangkan. Akhirnya salah satunya berfantasi. Berfantasi itu tentu kalau berfantasi dengan ada bendanya itu kan akan mendukung. Nah, salah satunya akhirnya boneka. Dan ada keinginan mungkin belum terwujud. Misalnya pengen punya anak, belum. Oh ya udah, akhirnya mengadopsi boneka seolah-olah itu punya anaknya. Nah, apalagi sih ada, kalau kita ngomongin arah gangguan, tentunya kita mesti melihat juga sampai trauma-trauma. Misalnya ada rasa takut nih memiliki anak yang sesungguhnya, sehingga dialihkan ke boneka. Terus kita melihat kompensasi. Misalnya pernah kehilangan anak, sehingga ada kompensasi. Oh ya udah boneka. Kenapa boneka? Karena ini benar-benar bisa ia kontrol. Itu salah satunya, Bella. Jadi kalau kita melihat individu itu pasti sangat unik. Nah, kita mesti melihat setiap individu ini faktor-faktornya apakah akhirnya menjadi masalah tapi normal, masih bisa membedakan fantasi dan tidak, atau justru halusinasi yang menjadi salah satunya ciri-ciri skizofrenia. Jadi udah arahnya gangguan psikologis dan klinis. Itu tadi ternyata menarik ya Bu ya. Bisa jadi karena trauma masa lalu, kemudian merasa kesepian, atau mungkin ada mimpi-mimpi yang belum terwujud. Misalnya belum punya anak, akhirnya dilampiaskannya melalui boneka itu. Kemudian tadi Bu sempat bahas soal skizofrenia ya. Apa hubungannya sih Bu dengan kebiasaan orang yang suka mengadopsi boneka ini? Oke, mungkin mesti memahami gini, saat mengadopsi boneka, saat kita sudah tidak bisa membedakan kenyataan dan halusinasi, itu sudah menjadi ciri-ciri skizofrenia. Mungkin nanti bisa masukin link YouTube untuk skizofrenia, pasti penjelasannya. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin, skizofrenia ini adalah gampangnya tidak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Itu salah satu ciri-ciri skizofrenia. Sehingga kalau memang mengadopsi boneka dan tidak bisa membedakan, itu sudah menjadi ciri-ciri skizofrenia. Gitu, Bea. Jadi kalau misalnya sudah nggak bisa bedain kalau ini tuh fantasi dan dunia nyata, itu bisa jadi salah satu ciri-ciri orang menderita skizofrenia tadi ya. Betul. Nah, Ibu tadi kan udah sempat bahas soal skizofrenia. Sebenarnya apa sih Bu yang mempengaruhi orang sampai dia bisa menderita skizofrenia tadi?
tadi kan kita ngebahas soal adopsi boneka. Saat sudah akhirnya keterusan nih, dan akhirnya dia nggak bisa membedakan. Biasanya faktor-faktornya apa sih saat orang yang bisa membedakan dan tidak bisa membedakan? Biasanya orang yang mengalami ciri-ciri skizofrenia ada masalah di perkawinannya, ada masalah di orang tua, ada masalah di lingkungan hidupnya, ada masalah di pekerjaan, dan akhirnya ngomongin soal cedera fisik dan faktor-faktor keluarga. Jadi apa sih yang justru menjadi faktor, oh iya orang ini normal nih, kok tiba-tiba lama-lama bisa jadi skizofrenia, atau jadi nggak bisa membedakan nih adopsi boneka beneran atau beneran menganggap ini sebagai anak. Nah itu salah satu ciri-ciri yang membuat orang tersebut bisa menjadi semakin parah atau ke arahnya halusinasi. Oke, jadi skizofrenia ini tidak terjadi begitu saja ya Bu. Betul. Ya? Tapi ada faktor yang mungkin harus dilihat dulu, apakah ada trauma di masa lalu atau tidak. Faktornya tadi Bu sudah sebutkan ada banyak, ada perkawinan, problem orang tua, dan lain sebagainya. Ibu juga tadi kan sudah sempat bilang kalau yang mengadopsi boneka itu mungkin awalnya nggak punya kepikiran atau tidak terpikirkan untuk memelihara boneka, sehingga sampai pada akhirnya mereka memilih untuk mengadopsi boneka. Lalu seperti itu, kelainan yang seperti itu apakah bisa disembuhkan atau itu udah nggak bisa sembuh? Oke Bella, pertanyaan bagus nih. Kadang-kadang kan kita merasa, oh orang ini kok aneh ya, harusnya disembuhkan gitu. Kita mesti membedakan, kapan sih itu disebut kelainan seperti tadi yang saya jelaskan, kapan sih sebetulnya normal-normal aja, sah-sah aja seseorang itu menjadi unik. Karena kita mesti memahami latar belakang seseorang. Seperti misalnya di dunia hiburan, kita kan justru harus memahami ini memang seseorang harus menjadi unik. Supaya apa? Supaya terlihat, supaya didengarkan, supaya ada popularitas di situ. Jadi kalau kita bilang, apakah bisa disembuhkan? Kalau memang mengganggu dan tidak bisa membedakan fantasi, tentu perlu pemeriksaan langsung ke psikolog dan ke psikiater. Apakah pasti skizofrenia? Belum tentu. Jawabannya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, namun kalau memang bisa membedakan fantasi dan nyata, dan oh ya kadang-kadang aja diadopsi boneka, tapi selanjutnya mah kerja seperti biasa dan dia tahu itu cuma mainan dan hiburan dia. Saya rasa itu perlu kita hargai pilihan itu, sehingga ya nggak perlu gitu, nggak perlu tidak perlu disembuhkan atau tidak perlu dibawa ke psikolog ataupun psikiater karena memang bukan kelainan. Namun boleh loh kita edukasi. Oh iya, setidaknya boleh kalau gitu silahkan main-main aja, tapi tidak perlu di post sosial media. Kenapa? Sebetulnya sah-sah saja di post, tapi saat ngomongin public figure itu kan menjadi contoh. Itu yang perlu digarisbawahi, menjadi contoh buat masyarakat, sehingga kalaupun perlu edukasilah yang baik. Kenapa sih perlu memelihara boneka, manfaatnya apa sih? Terus kita mesti membedakan loh kapan saat kita benar-benar bermain, kapan saat-saat benar-benar ya udah tetap bisa kerja dan melakukan aktivitas sehari-hari. Betul, selama itu dalam batas normal ya Bu. Betul. Jadi jawabannya apakah kelainan itu bisa disembuhkan? Jawabannya bisa, selama orang itu masih menyadari dan bisa membedakan ya Bu ya, mana fantasi dan mana dunia nyata. Betul. Tapi kalau sudah sulit membedakan, tidak ada salahnya untuk pergi ke psikolog atau psikiater untuk mendapatkan bantuan dari profesional. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Mungkin mengadopsi boneka itu kan identik dengan perempuan. Betul. Mengadopsi boneka, namanya boneka ya. Tapi apakah ada fakta atau mungkin ada data yang menjelaskan supaya kita tahu sebenarnya ada nggak sih gender tertentu yang paling sering melakukan ini, atau dan berapa banyak orang yang mengalami gangguan ini? Oke, sebetulnya tidak ada data spesifik untuk bermain bonekanya. Ya. Namun kalau kita lihat sebetulnya skizofrenia ini ada dari data WHO 1% dari populasi dunia. Sekitar 2,6 juta orang mengalami skizofrenia. Jadi skizofrenianya ya, bukan bermain bonekanya. Namun kalau kita lihat dari data di Indonesia, ada beberapa jurnal yang mengatakan justru skizofrenia lebih banyak dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Namun kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya skizofrenia ini muncul sendiri dari kasus perempuan histeria. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat preferensinya cukup banyak. Jadi kenapa saya ngomong gini? Supaya yuk coba lihat orang-orang di sekitar kita, care dengan itu, dan kita mesti memahami ini nggak dialami satu orang loh, ini mau dialami mungkin banyak orang, yang itu membantu kita menyadari bisa
lo ini dibawa ke profesional untuk dibantu. Nah, tadi dari jawaban Ibu Herta sudah terjawab kalau data pastinya itu nggak ada ya Bu ya. Yang ada itu tadi penderitanya schizophrenia yang banyaknya justru di Laki-laki. di depan laki-laki. Kemudian kalau misalnya nih Bu, orang yang suka mengadopsi boneka tadi yang tadi kita sudah banyak bicarakan, itu terjadi pada teman kita atau orang terdekat kita. Kita sebagai teman harus bagaimana sih Bu menghadapi orang-orang seperti itu? Mungkin saya akan bilang kita lebih bijak kali ya menghadapinya. Pertama adalah pahami seberapa kenal sih kita dengan orangnya, sehingga tidak memberikan judgement. Atau misalkan kita cuma lihat ternyata di postingan sosial media, atau kita hanya lihat dari temennya gitu. Ya itu kan sepenuhnya akan berbeda, sehingga tidak perlu kita memberikan penilaian apapun menurut saya. Yang kedua adalah apakah kira-kira ini mengganggu dirinya sendiri dan mengganggu orang lain. Berikan kesempatan buat kita bertanya, sehingga kita bisa tahu nih dari sisi dia itu seperti apa sih. Apakah justru memang membuat dia senang, atau justru akhirnya dia nggak punya teman gara-gara melakukan itu terus-menerus dan akhirnya menarik diri dari lingkungan. Kalau sudah seperti itu, kita perlu loh mengingatkan. Mengingatkannya tidak artinya menyalahkan jangan main boneka lagi, enggak, tapi mengingatkan, oh kamu boleh mungkin main boneka, tapi perlu loh untuk tetap bergaul, perlu loh untuk tetap melakukan kegiatan sehari-hari. Dan coba deh ditanya, apa sih sebetulnya yang ia rasakan? Apa sih yang sebetulnya ia butuhkan sehingga dia perlu melakukan adopsi boneka ini? Sehingga dari kita mendengarkan dan memahami, kita juga bisa memberikan tanggapan yang lebih bijak. Jadi kita bisa bertanya, apa sih yang sebetulnya saya bisa bantu? Sehingga mungkin dia pun merasa tertolong. Kan kita nggak pernah tahu motifnya kayak tadi. Bisa aja karena kesepian, bisa aja justru karena dia keinginan untuk memelihara sesuatu tapi nggak dapet nih. Kita kan bisa memberikan alternatif lain yang lebih sehat. Betul. Jadi itu jawabannya kita sebagai sahabat, mungkin teman atau orang terdekat bisa lebih bijak menghadapi orang-orang yang mungkin memiliki gangguan atau yang mengadopsi boneka, suka mengadopsi boneka seperti tadi. Itu kan tadi kita bicara soal kalau misalnya yang menderita ini orang terdekat kita. Nah, sekarang ini kan yang lagi viral, yang lagi banyak diperbincangkan itu karena banyaknya selebritis di Indonesia yang mengadopsi boneka. Lalu apa sih Bu yang sebenarnya yang membuat mereka tertarik untuk mengadopsi boneka ini? Nah, menarik nih. Apa sih sebetulnya? Kita pahami dulu latar belakang seseorang di industri hiburan. Semakin kamu berbeda, semakin kamu unik, akan semakin mendapatkan popularitas karena kita cenderung melihat sesuatu yang unik dan menarik. Nah, tentu perlu di saat di dunia hiburan kita menjadi berbeda sehingga mendapatkan perhatian tadi. Saat kita mendapatkan perhatian, itu akan memberikan kita bisa menyampaikan informasi yang kita mau sampaikan ke orang lain. Saat mendapatkan popularitas, tentunya mendapatkan benefit kalau di dunia hiburan. Artinya misalnya dia menjadi sebuah tren yang menjadi ditiru. Nah, saat tidak mengganggu orang lain, sebetulnya sah-sah saja. Karena saat kita, jadi tren nih, kita mau nih ikutan, itu kan menjadi sebuah, oke, saya ini sama loh sama teman-teman yang lain, saya ini mengikuti tren loh, tapi kita mesti melihat ini menjadi hiburan yang baru. Apakah bisa menjadi gangguan? Tentunya seperti tadi yang kita jelaskan, akan jadi gangguan, satu nggak bisa membedakan fantasi. Tapi saat itu ternyata, menarik nih, bisa jadi bahan obrolan, bisa menjadi hiburan, membuat kita tertawa, sah-sah saja. Jadi kita mesti melihat dari dua sisi nih, Bel. Kapan ini menjadi normal dan nggak apa-apa juga menyenangkan gitu. Kapan menjadi ini sebuah gangguan psikologis. Oke. Jadi mungkin karena selebritis tadi ya Bu, menjadi beda itu adalah suatu hal yang penting bagi mereka. Betul. Jadi salah satunya mungkin dengan mengadopsi boneka ini, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Wah, menarik banget ya Bu ya, perbincangan kita hari ini mengenai mengadopsi boneka. Karena belakangan memang lagi banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Karena unik ya Bu ya, kenapa orang bisa mengadopsi boneka kayak punya anak sendiri, merawat dia seperti anak sendiri gitu. Tapi kita sudah sampai pada akhir perbincangan kita mengenai adopsi boneka. Sebelum kita tutup
seperti biasa Ibu, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk sahabat Betsaida Hospital? Untuk sahabat Betsaida, kita perlu melihat sebuah kenormalan dan abnormalitas dari latar belakangnya, tujuannya, dan juga dampaknya. Sehingga kita tidak buru-buru menilai ataupun menjudge sebuah fenomena ataupun seseorang. Tapi kita melihat bagaimana itu serangkaian dari latar belakang, tujuan, dan dampaknya. Semoga kita bisa memberikan komentar dan penilaian yang lebih bijak. Nah, demikian tadi ngobrol seru kita bareng Ibu Herta Kristabel Hambali, selaku psikolog dari Betsaida Hospital mengenai adopsi boneka. Untuk kalian yang punya pertanyaan soal dunia kesehatan dan psikolog, bisa tuliskan pertanyaan, saran, dan masukannya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Betsaida Hospital. Salam sehat, Betsaida bersamamu.